Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan mempelajari tentang sistem pendingin. Bagaimana pendinginan pada engine di kendaraan itu bekerja. Nah, awalnya kita mengetahui nama-nama komponennya terlebih dahulu. Dari engine ini ada yang namanya water jacket. Water jacket itu lubang-lubang yang terdapat pada celah-celahnya engine seperti yang ada di dalam blok silinder maupun head cylinder. Ada lubang, ini fungsinya sebagai tempat mengalirnya air pendingin. Mengalir ke dalam lubang tersebut fungsinya untuk menyerap panas. Menyerap panasnya engine terserap ke dalam air, airnya menjadi panas, nanti airnya akan didinginkan. Yang masuk lagi ke dalam water jacket nanti air dingin. Air dinginnya menyerap panas, dikeluarkan, didinginkan, dan begitu terjadi seterusnya. Tapi tidak selamanya ketika mesin bekerja itu air itu menyerap panas. Karena tidak selama bekerja ini air ini selalu mengalir ke radiator. Ada saatnya air harus mengalir ke radiator untuk didinginkan. Ada juga ketika air mengalir tidak sampai ke radiator, jadi tidak perlu didinginkan karena dia kondisinya belum panas. Justru kalau masih dingin kemudian didinginkan, maka akan terjadi overcooling. Overcooling itu air terlalu dingin sehingga mesin susah terjadi pembakaran, bahan bakar susah untuk dinyalakan. Demikian juga kalau harusnya air ini didinginkan di radiator tapi tidak didinginkan, maka akan terjadi overheating. Overheating itu kelebihan panas. Kelebihan panas akan mengakibatkan pemuaian pada silinder maupun pada piston yang berlebihan. Dan itu akan mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Piston bisa terjadi gancet, ya, kemudian masih tetap kedorong oleh stang piston sampai akhirnya pecah. Sehingga overcooling dan overheating ini perlu kita hindari. Nah, dengan adanya sistem pendingin yang ada di dalam kendaraan ini, di mana di situ terletak komponen penting yang mengatur kapan bisa didinginkan di radiator dan kapan tidak perlu didinginkan, yaitu termostat. Ini alat yang fungsinya untuk mengatur kapan didinginkan dan kapan tidak perlu didinginkan. Selain termostat, nah, komponen terpenting lainnya adalah water pump. Water pump ini yang membuat air bersirkulasi di dalam sistem pendingin, baik di dalam engine maupun sampai ke radiator juga. Selain ada water pump, di situ ada kipas atau motor fan. Kipas ini berfungsi untuk membantu mendinginkan air yang ada di dalam radiator. Ketika kendaraan berjalan, dia akan menabrak udara. Kipas ini akan membantu menghisap udara sehingga aliran udara yang melewati radiator itu lebih maksimal. Aliran udara yang melewati radiator ini berfungsi untuk membawa atau menyerap panas yang ada di dalam radiator. Air panas yang ada di dalam radiator ini akan terbawa panasnya oleh udara sehingga air di radiator menjadi dingin. Setelah dingin nantinya akan dimanfaatkan untuk mendinginkan engine lagi. Jadi fungsi radiator ini adalah mengubah air yang panas menjadi dingin karena adanya aliran udara yang melewati kisi-kisi atau celah-celah pada radiator, dibantu oleh tadi kipas atau motor fan. Nah, saluran atas ini namanya upper hose. Upper hose yang mengalir adalah air panas. Lower hose bagian bawah yang mengalir air dingin. Kenapa tidak dinginnya di atas, panasnya di bawah? Karena di sini juga memanfaatkan berat jenis. Berat jenis antara air panas dan air dingin akan lebih berat yang dingin, sehingga ketika dingin air yang dingin pun akan cenderung ke bawah. Jadi lebih berat air yang dingin dibandingkan air yang panas. Pada radiator ini juga ada yang berperan penting, yaitu tutup radiator. Tutup radiator tidak hanya sekedar tutup saja, tapi tutup radiator ini sangat penting fungsinya. Dia mengatur kapan air itu
dibuang ke penampung, dia juga mengatur kapan air yang ada di penampung ini dihisap masuk ke dalam radiator. Nah, ini ada saluran ke penampung dan ada penampungnya. Penampung atau reservoir tank fungsinya sebagai penyedia air barangkali ya, atau jika dibutuhkan untuk menambah kekurangan air yang ada di dalam sistem pendingin. Atau sebaliknya, dia menampung ketika sistem pendingin ini panas, tekanannya naik, airnya akan keluar, dia akan ditampung di dalam reservoir tank. Di bagian bawah radiator ini ada thermoswitch. Thermoswitch ini nanti hubungannya dengan kelistrikan yang mengatur kapan motor listrik ini bekerja. Nah, jadi tidak selamanya ketika mesin on itu kipasnya muter, tidak. Dia muternya hanya pada saat air itu sudah mulai panas, akan membantu mendinginkan biar lebih cepat. Dan yang terakhir ini ada lubang lagi di radiator, drain cock atau tempat menguras air radiator, karena setiap beberapa periode air radiator ini juga akan kotor ya, akan ada kotorannya, dia perlu diganti dan dibersihkan. Biasanya kalau sudah sampai rusak parah, yang membersihkan itu spesialis radiator. Oke, kita mulai dari cara kerjanya. Setelah kita mengenal tadi nama-nama komponen dan fungsinya, kita mengenal belajar lagi bagaimana cara kerja dari sistem pendingin ini. Kita lihat aliran airnya ya, ketika mesin masih dingin tapi sudah bekerja. Ketika mesin sudah bekerja tapi dinginnya masih di bawah suhu kerja. Jadi kalau suhu kerja itu 80 sampai 90 derajat itu suhu kerja mesin. Jadi kalau melebihi itu air sampai menguap, berbahaya, makanya jangan sampai melebihi suhu kerja. Nah, ini ketika mesin sudah bekerja, sudah bergerak semua, air pendingin ini dia dipompa, tapi hanya mengalir bersirkulasi muter-muter di dalam water jacketnya engine saja, nggak sampai keluar dari engine, karena air ini belum perlu untuk didinginkan karena mesinnya masih dingin ya. Tadi kalau dingin didinginkan lagi akan terjadi overcooling. Tuh. Ini ketika masih di bawah suhu kerja. Kita lihat lagi bagaimana ketika sudah mencapai suhu kerja. Kita perhatikan videonya. Nah, ketika sudah mencapai suhu kerja, ada pergerakan pada termostat. Lebih jelasnya lagi ini termostat yang tipe WEC. Tipe WEC itu menggunakan semacam lilin ya, dimana ketika lilin itu kena panas, yang manasi adalah air pendingin yang kena panas, dia akan membuat lilin itu mengembang. Mengembangnya lilin akan menarik katup, sehingga katup ini yang tadinya nutup menjadi terbuka. Tuh kan, ini tadinya rapat nutup, sekarang terbuka karena ketarik. Yang menarik, siapa yang menarik adalah posisi yang merah ini ya, warna merah ini WAC atau lilin yang mengembang, lilin yang terdapat di dalam termostat ini. Dia memang sudah bagian atau komponen dari termostat. Kalau termostatnya rusak nanti bermasalah juga. Nah, ketika sudah terbuka katupnya pada termostat seperti ini, air yang ada di dalam engine dia akan keluarnya melalui upper hose ya, keluar melewat atas, kemudian dia masuk ke radiator. Di radiator pun kalau tidak terlalu panas, kipas atau fan ini belum mulai bekerja, dia masih cukup didinginkan dengan adanya aliran udara pada saat kendaraan berjalan, masih cukup ya, sehingga kipasnya belum bekerja. Tapi ini sudah mulai dilakukan pendinginan di dalam radiator. Kita lihat lagi videonya ketika panas sudah lebih panas lagi ya, sudah melebihi panas lagi, melebihi tekanan juga, maka kipas ini sudah mulai bekerja. Dia sudah mulai berputar membantu menghisap udara biar pendinginan lebih maksimal. Dan jika panasnya berlebih, tekanan akan naik, yang terjadi pada tutup radiator seperti ini. Tutup radiator dia punya valve berfungsi sebagai katup ya, yang ketika ada tekanan dia bisa membuang, tetapi nanti kalau ada kevakuman dia juga bisa menghisap. Dia terdiri dari dua katup.
ketika ada tekanan semuanya akan terbuka, sehingga ada lubang di sini ya, dia fungsinya mengalirkan air yang melebihi tekanan masuk ke dalam reservoir tank, ditampung di dalam reservoir tank. Nah, nanti kehisap lagi kalau udah dingin. Ini ditampung, tidak dibuang, nggak boleh dibuang ya. Makanya kalau ngisi reservoir tank jangan full, isi separuh saja. Nanti ketika mesin panas dia masih dipakai buat menampung. Tuh. Seperti ini ya, ketika panasnya berlebihan, bedanya dengan yang tadi, kipas sudah mulai bekerja membantu mendinginkan, tutup radiator sudah mulai membuka, untuk mengalirkan air pendingin, disimpan dulu ke dalam reservoir tank. Oke, ini ketika mesin sudah mencapai suhu kerja. Selanjutnya lagi kita lihat ketika mesin sudah mulai dingin kembali. Ketika sudah mulai dingin lagi, kipasnya berhenti, tidak berputar. Kipasnya berhenti, kita perhatikan tutup radiatornya. Ditutup radiator yang tadi bergeraknya ke atas karena ada tekanan. Sekarang karena sudah dingin, tekanannya berkurang, otomatis akan terjadi kevakuman di dalam sistem pendingin ini. Nah, kevakuman tadi itu mengakibatkan adanya hisapan, karena adanya lubang cuma di sini ya, di radiator, kemudian hubungannya dengan air yang ada di reservoir, maka akan membuat air yang ada di reservoir tadi terhisap masuk lagi ke dalam sistem pendingin. Yang terbuka adalah katup pada tutup radiator yang bagian tengah. Itu kalau ada kevakuman yang warnanya hijau. Kalau ada tekanan, yang terbuka yang merah tadi terangkat. Kalau merah terangkat, hijau juga tetap ikut nutup. Nah, ini yang terjadi pada saat air yang tadinya panas pada sistem pendingin berangsur dingin. Ya mungkin karena kendaraannya sudah mulai pelan, atau mungkin kendaraannya sudah tidak berjalan kencang lagi. Jadi sudah berkurang panasnya. Yang terjadi adalah kipas berhenti dan air yang ada di reservoir kehisap masuk karena adanya kevakuman yang ada dalam sistem pendingin. Kita lihat bagaimana kipas itu bekerja. Kipas itu bekerja, aliran listriknya kita lihat di sini. Nah, ini aliran listrik yang menggerakkan kipas, yang menggerakkan fan ya pada saat sistem pendinginan bekerja. Awalnya listrik dari alternator, dia melalui fuse ya, bisa juga dari baterai, bisa juga dari alternator, sama dia melalui fuse. Alirannya akan selalu memberikan aliran ke kipas radiator. Seperti video saya kemarin yang cara kerja relay, ini motor relay ini fungsinya itu. Saklarnya terletak pada ini, namanya thermoswitch. Thermoswitch itu saklar yang bekerja berdasarkan panas atau suhu ya. Suhu panas, ketika panas dia akan menghubungkan arus yang dari baterai ini yang melewati relay menjadi terhubung ke massa. Kalau ada arus yang terhubung ke massa, karena thermoswitchnya panas nempel ya konektornya, akhirnya ada arus yang mengalir melalui relay, sehingga di relay terjadi kemagnetan dan akan menggerakkan saklar atau menggerakkan konektor yang langsung dari sumber arus menuju ke motor listrik. Nah, seperti itu cara kerja bagaimana kipas ini bekerja. Saklarnya adalah dari thermoswitch. Makanya kalau thermoswitch rusak, ini nggak akan pernah muter. Rusaknya tertutup terus, terbuka terus ya. Kalau tertutup terus, muter terus, nggak pernah berhenti. Nah, kuncinya di thermoswitch, saklarnya di sini. Tuh. Terima kasih anak-anakku semua. Itu sekilas tentang bagaimana sistem pendingin pada engine bekerja. Salam sehat, salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.